Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rofandi, pengamat pasar modal. Pak Rofandi, kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa melalui line WhatsApp interaktif. Dan kali ini kita ke Kalimantan Barat ini. Ada Pak Abdul. Selamat sore Pak Abdul. Menanyakan pergerakan akhir tahun dari saham Buka, kemudian Pegas. Kita buka dulu ini. Oke, Buka. Ya, sejak IPO-nya naik sekali, selebihnya mengalami pelemahan hingga saat ini. Namun dalam hari ini naiknya lumayan tinggi ya, hampir 6% lebih ya. Dan kita perhatikan juga volume juga lumayan naik. Apakah ini akan berlanjut sampai ke tahun? Saya harap sih begini, namun beberapa hal yang harus diperhatikan adalah bahwa ini downtrend. Dan beberapa kali hal seperti kejadian, downtrend ini masih makin dalam. Jadi untuk Buka, walaupun kenaikan hari ini menjanjikan, namun ini belum confirm untuk Buka. Jika dia sampai tembus ke 800, baru itu saya rasa confirm untuk Buka bahwasanya akan pembalikan arah buat Buka ke depannya. Oke, level konfirmasinya di 800 nih. Besok kita lihat seberapa kuat bahwa penguatan hampir 9% hari ini bisa berlanjut begitu ya Pak Rofandi untuk esok hari ya? Iya, kita akan seperti itu. Kalau gagal misalnya tembus ke 800, terus bagaimana? Ada potensi dia akan turun lagi ke bawah lagi, dan kalau lihat beberapa indikator ada potensi bahwasanya dia ada di bawah tuh ada di 650. Ini yang terdekat untuk Buka saat ini. Wow, sampai dengan 650 ya, meskipun hari ini sedang naik hampir 9% untuk Buka. Itu dia untuk Bapak Abdul di Kalimantan Barat. Jadi kalau sampai dengan akhir tahun yang ditanyakan cenderungnya perlu diperhatikan 800-nya nih besok tembus atau enggak begitu ya Pak Rofandi ya? Seperti itu, jadi artinya kalau untuk mengharapkan bahwasanya akan balik lagi itu di 800 itu udah kayak untuk confirm kenaikannya. Dan akhir tahun seperti apa? Jika tidak tembus, ya jelas dia jangka 650 ini ada potensi buat akhir tahun ke sana, ke bawah. Perlu dicermati level 800 ini berarti Pak Abdul untuk buka lapaknya. Kemudian Pegas, bagaimana untuk Pegas? Hari ini kita lihat juga minus 0,66%, Pak Rofandi. Iya, Pegas ini setelah mulai Agustus pelan-pelan naik, Oktober ini naik lumayan signifikan, volume juga tinggi, namun ya saat ini mengalami konsolidasi, wajar untuk Pegas mengalami pelemahan. Di Mas kemarin malah lebih parah lagi, sempat turun, namun naiknya lumayan kembali lagi. Dan saya rasa untuk Pegas memang konsolidasi di area support resisten nggak akan jauh dalam minggu ini. Oke, resisten ke berapa kira-kira nanti apabila ada pullback? Untuk Pegas, pada potensi di 1570 sampai ke 1600, namun 1570 ini lumayan kuat. Dan kalau area supportnya untuk Pegas ini di 1450. Tren sendiri Pegas kemana Pak? Artinya untuk konsolidasi ini saya lihat dalam 2-3 minggu ini akan bergerak di area support resisten tersebut. Baik, terakhir BABP untuk Ibu Sulis di Jawa Tengah ini sampai dengan Desember kemana? Desember BABP downtrend Bu, jadi ada potensi akan turun lagi ke bawah untuk BABP. Wow, kemana Pak kira-kira? Target untuk supportnya lumayan jauh nih di 200 untuk BABP, jadi sebaiknya kalau ada yang masih pegang stop loss, mungkin pilihan cut loss lebih baik untuk BABP. Oke, bisa menjadi pilihan cut loss begitu ya BABP, tapi kalau misalnya ada rebound tipis gitu Pak Rofandi kemana nanti? Terdekat di 270, yang kalau sana tembus 270 ada potensi ke 342, cuma saya rasa di 270 itu lumayan susah buat yang tembus. Oke, karena sedang downtrend dulu ya, tren dari pergerakan dari BABP-nya. Baik, itu dia BABP. Ibu Sulis di Jawa Tengah menjadi akhir dari perjumpaan kita. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga untuk pemirsa IDX Channel. Pak Rofandi, terima kasih banyak Pak atas waktu, kemudian rekomendasi dan saran yang diberikan untuk pemirsa, dan juga ini tentunya bermanfaat bagi portofolio yang mereka miliki. Selamat beraktivitas kembali dan stay healthy Pak Rofandi. Oke, sama-sama Bung Pak.